Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, kolega, para serikat buruh, serikat pekerja yang masih senantiasa mengikuti channel Aliansi Serikat Buruh Independen Indonesia. Tapi jangan lupa subscribe, like, and share agar semua bisa berlangsung secara konsisten untuk menyuarakan dan membagikan pengetahuan, pengalaman bagaimana pekerja dalam hal ini, terutama yang berbadan hukum PT, bisa meng-sharekan juga kepada semua kolega kita ya, pengetahuan tentang tempat kerja kita yang berbentuk badan hukum PT. Nah, bahasan kali ini tetap tidak jauh-jauh dari bahasan badan hukum tempat kerja kita PT, tetapi bagaimana sudut pandang lain ya. Saya mencoba menguji perusahaan, misalnya merger, pemisahan, terutama kepada merger apabila menyatukan atau cross holding ya, mengcrosskan saham-sahamnya kepada perusahaan lain, nyatanya sebenarnya pemiliknya satu orang atau satu institusi. Sehingga kami coba membahas merger dalam perspektif hukum persaingan usaha. Bagaimana kalau orang itu menyatukan modalnya semua atau membeli beberapa perusahaan dijadikan satu, sehingga sudah tidak ada persaingan di situ. Dia menjadi sangat monopoli dalam hal produk itu. Nah, uji kali ini bagaimana dengan yang terjadi di PTPN 11 atau PTPN 3 atau PTPN Group tentang gula, yang mengadakan restrukturisasi dan menggabungkan beberapa produsen gula yang sesuai surat Menteri BUMN nomor 527 tahun 2001 itu menggabungkan ada 7 PTPN yang core bisnisnya itu gula dan anak perusahaannya itu menjadi satu yang sementara diberi nama PT Sinergi Gula Nusantara. Mari kita uji bagaimana itu menurut Undang-Undang, tepatnya nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Baik, kita coba kupas sedikit bagaimana sebenarnya menurut undang-undang itu. Tentunya ini hanya seperti latar belakang dulu, bagaimana perusahaan itu kalau digabung sehingga sudah yang lain tidak mempunyai pesaing gitu ya. Nah, Undang-Undang nomor 5 tahun 99 ini diundangkan sejak 5 Maret 1999. Nah, selanjutnya undang-undang ini disebut UUP ya, Undang-Undang Persaingan. Undang-Undang Persaingan. Nah, undang-undang ini yang efektif ya, efektif dan cepat berlakunya karena hanya 2 pasal yang menyebutkan di sana akan diatur lebih oleh peraturan pemerintah. Itu hanya 2 pasal. Nanti kita lihat pasal berapa aja yang menyatakan seperti itu. Nah, seperti undang-undang bidang ekonomi pada umumnya, undang-undang persaingan ini mempunyai tujuan untuk
bersifat ekonomi, yaitu menciptakan iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien. Akan tetapi UUP ini juga mempunyai tujuan terkait dengan masalah keadilan ekonomi. Jadi mendorong pertumbuhan ekonomi agar ekonomi pasar bekerja dengan wajar. Jadi kalau dimonopoli seseorang itu bisa mengendalikan pasar, ya, seperti kita cerita-cerita bagaimana pergulaan di Nusantara ini, bisa hanya satu orang yang bisa mengendalikan harga pasar. Nah itu kenapa Undang-Undang 5 tahun 1999 ini diciptakan, kepada bertujuan keadilan dalam ekonomi. Nah, baik, kita lanjut lagi. Nah, dibandingkan seperti yang tadi saya sebutkan, dibandingkan undang-undang yang lain, Undang-Undang 5 tahun 99 ini dalam batang tubuhnya hanya terdapat 2 pasal, ya, 2 pasal yang diamanatkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Hanya 2 pasal, yaitu pasal 28 dan pasal 29. Nah, jadi di pasal 28 Undang-Undang 5 tahun 99 itu menyatakan pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan, ya, atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Ya, seperti kita contoh beberapa ini, ya, kita ketahui di PTPN yang core bisnisnya gula sekarang musim giling, wah luar biasa persaingan harga bahan baku tebu yang tidak wajar, ya, sudah tidak mengedepankan bagaimana hasilnya, tetapi mengedepankan bagaimana berebut sebanyak mungkin bahan baku tebu itu. Padahal kalau dihitung, ya, evaluasinya itu banyak yang, ya, tanda rugi. Indikasi-indikasi itu bisa dilihat, harga gula berapa di pasar, beli tebunya berapa, efisiensinya dalam pengelolaan dan efisiensi pabriknya, bisa mengolah tebu menjadi gula jadi berapa kilo kali dengan kuanta itu. Saya kira ini bukan rahasia lagi, akan tetapi ini menjadi tidak wajar persaingan harga seperti itu. Yang ayat keduanya juga di pasal 28 Undang-Undang nomor 5 tahun 99, pelaku usaha dilarang melakukan pengambil alihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Ya, sekarang bicara lagi tentang surat Menteri BUMN 527 yang sebelumnya PTPN 3 itu sudah dikasih 90% dari masing-masing sahamnya di PTPN 1 sampai 14 dikumpulkan di PTPN 3. Sekarang ditambah lagi PTPN 3 mau menyatukan, ada 7, ya, PTPN dan anak perusahaan PTPN yang core bisnisnya gula mau disatukan lagi menjadi SGN. Nah, ini kajiannya bagaimana? Apakah ini masuk dalam tindakan mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat? Nah, pada prakteknya sekarang harga gula pada saat musim giling biasanya rendah, ya, tapi setelah selesai musim giling bisa naik. Nah, ini apakah indikasi atau penyebab-penyebab seperti itu masuk dalam kategori atau unsur menjadi karena praktek monopoli seperti ini? Nah, selanjutnya di pasal 29-nya. Nah, 28 ini ada ayat 3-nya ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan dan peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud ayat 1. Ketentuan mengenai pengambil alihan saham perusahaan sebagaimana ayat 2 diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintahnya ini sampai
saya ketahui saat ini, tidak tahu ya perkembangannya terupdate. Saya belum mungkin karena saya yang belum update, belum ada. Di pasal 29 pun juga penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambil alihan saham dimaksud dalam pasal 28 yang berakibat nilai aset dan nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan kepada komisi pengawas persaingan usaha, komisi pengawas persaingan usaha, selambat-lambatnya 30 hari sejak penggabungan, peleburan dan pengambil alihan tersebut. Nah, tentunya kembali lagi ya, agak menyinggung terus ini ya. Bagaimana PTPN 3 mempunyai saham di PTPN 11, PTPN 3 mempunyai saham di PTP 1 sampai 14, PTPN 3 mempunyai saham di PT SGN. Dalam kategori ini menjadi monopoli dan menciptakan persaingan tidak sehat apa bagaimana? Ini memang perlu penelitian, akan tetapi indikasi awal sudah masuk unsur seperti itu. Tapi tentunya di sini perlu ada upaya penegakan hukum apabila memang terjadi seperti itu. Kita ikuti terus, kita amati terus bagaimana menciptakan persaingan tidak sehat dalam kategori pengambil alihan saham sehingga menciptakan persaingan tidak sehat atau monopoli. Nah, sayangnya ya kembali lagi tadi disebutkan, mungkin saya ya yang belum dari referensi yang saya baca, salah satunya bukunya yang diciptakan atau ditulis oleh Syamsul Ma'arif yang menulis buku itu pada tahun 2010 itu masih dikatakan belum ada PP-nya. Nah, belum terbitnya PP itu mengenai merger dan akuisisi ya, ternyata Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga tidak terkendala juga untuk melakukan tugasnya. Jadi KPPU itu bergulirnya pada April 2007, 4 tahun lebih setelah terjadinya kasus ya, salah satu contoh itu masalah pengambil alihan saham Telekomunikasi Indonesia ya, Telkomsel itu oleh Temasek Holding. Temasek Holding itu di Singapura. Ya, saya waktu studi magisternya itu pernah ke Temasek, tetapi ya mengenalnya ya tidak magang terlalu ini, cuma ingin mengetahui, pernah ke Singapura. Nah, KPPU ini pernah mengawasi pelaksanaan dan penegakan undang-undang persaingan ini, yaitu masalah tentang kepemilikan saham silang. Nah, ini mungkin nanti kepemilikan saham silang ini akan dibahas pada sesi khusus ya, kayak seperti apa kepemilikan saham silang. Jadi Temasek itu mengambil saham PT Telekomunikasi Seluler Telkomsel dan PT Indosat Tbk yang dikenal dengan kasus Temasek. Jadi dua-duanya itu diambil sahamnya, diambil oleh
Temasek Holding Singapura itu ya. Setelah PT KPPU ya, KPPU pada April itu ditangani di 2007, 4 tahun lebih setelah saham PT Indosat itu diakuisisi oleh Temasek melalui anak perusahaannya. KPPU menilai akibat akuisisi tersebut telah mengurangi tingkat persaingan di pasar dan merugikan konsumen. Nah, ini misalnya kasus Temasek ini terjadi misalnya dengan adanya PT SGN. Nah, sehingga pesaing-pesaing harga gula sudah tidak ada, produksi gula misalnya tidak ada, sehingga konsumen dirugikan dengan pengendalian atau penataan pasar gula itu dikendalikan betul hanya beberapa gelintir perusahaan. Ini akan merugikan konsumen. Nah, selain kasus Temasek yang pernah ditangani oleh KPPU, ini adalah dugaan praktek monopoli yang dilakukan oleh PT Carrefour Indonesia ya. Pasca akuisisi saham PT Alfa Retelindo Tbk Alfa itu diambil Carrefour pada tanggal 3 November 2009. KPPU menyatakan Carrefour melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam tindakan akuisisi tersebut dan memerintahkan Carrefour melepas kembali kepemilikan pada Alfa. Jadi sekali lagi kita dua contoh Temasek dan Carrefour ini KPPU menyatakan bahwa melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha. Jadi dilarang ya, mengingat perintah divestasi tidak bahasa Indonesianya apa ya, kalau tulisannya business friendly ya, tidak ya, bisnis yang tidak bisa memasyarakat ya gitu ya, tidak mengutamakan juga berpikir bagaimana masyarakat bisa mengkonsumsi barang-barang yang dihasilkan, itu tidak diperbolehkan. Artinya terlalu memegang semua perusahaan yang satu core bisnis dipegang oleh pemegang saham besar itu ya, melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Nah, bagaimana dengan PTPN 3 ini yang cross holding ya? Satunya dia mempunyai saham di PTPN 1 sampai 14 ya, meskipun minoritas ya, juga dia mengambil alih nanti punya saham juga di PT SGN. Sebenarnya PT SGN itu sebenarnya diciptakan oleh pemegang saham mayoritas sebenarnya, yaitu negara lah kan dalam hal ini, karena Menteri BUMN itu mengatasnamakan sebagai pembina BUMN, sebagai rapat umum pemegang saham PTPN 3, dia mayoritas ya, dan pemegang saham minoritas di PTPN 11 memberi kuasa kepada PTPN 3 untuk melakukan itu. Nah, ini mengerucutnya seolah-olah sebenarnya semua dipegang oleh PTPN 3. Nah, ini dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini masuk kategori larangan monopoli atau tidak. Nah, apabila kita hubungkan dengan kewenangan KPPU seperti tadi diatur dalam ketentuan pasal 47 ayat 2 huruf E ya, Undang-Undang 5 Tahun 99 untuk menetapkan pembatalan merger dan akuisisi. Nah,
Bagaimana cara penegakan ini? Melaporkan kepada KPPU. Bagaimana caranya? Siapa yang boleh melakukan pelaporan? Karena ini tentunya banyak pihak yang berkepentingan apabila terjadi monopoli. Yang terpukul pertama kali kalau terjadi monopoli ya konsumen. Nah, dan bagaimana efeknya ya, efeknya kepada masyarakat itu tentunya kajian-kajian sebelum menciptakan atau mengundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tujuannya adalah ekonomi yang berkeadilan. Tentunya yang pengusaha tidak untung seenaknya, seuntung sebesar-besarnya ya. Juga pelaku konsumen dalam hal ini juga dalam membutuhkan barang tidak harus membeli dengan harga yang setinggi-tingginya, karena bisa saja pengusaha yang monopoli dalam hal itu seenaknya menentukan harga nanti, sehingga konsumen tidak mampu, akan menjadi mahal ya, akan menjadi mahal harga barang tersebut karena sudah milik satu orang atau satu entitas bisnis yang menguasai semua sahamnya, sehingga peredaran, pemasaran, penjualan bahan baku, penjualan hasil produksi itu jadi monopoli pemegang saham atau satu entitas bisnis tersebut. Nah, mungkin bahasannya sekelumit bagaimana pandangan apabila pengambil alihan atau merger pengambilan saham itu sehingga menciptakan praktek monopoli dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Ini sekelumit dulu ya, mungkin kalau dalam buku ini latar belakang masih banyak yang lain bahasan-bahasan itu. Tentunya kita akan lanjut bahas di sesi-sesi berikutnya bagaimana kita semangat terus untuk belajar sehingga bisa mengetahui tempat kerja bagi pekerja, tempat kerja bagi buruh, dan serikat pekerja, juga konsumen yang mengkonsumsi produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Demikian dulu bahasan kali ini. Insya Allah kita tetap lanjut dan konsis dalam channel Aliansi Serikat Buruh Independen Indonesia. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, pejuang pekerja, pekerja pejuang, pejuang buruh, buruh pejuang. Terima kasih.